hasil belajar kami yaitu tentang sumber daya alam terbarukan. Baik, pertama akan dibacakan oleh Mbak Wanda Saah. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis sumber daya alam terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tak terbatas dan tidak pernah habis. Energi terbarukan menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan sehingga tidak merusak lingkungan. Energi yang dihasilkan dari proses alam yang berkelanjutan yakni sinar matahari, angin, serta angin. Jenis-jenis sumber daya alam terbarukan. Yang pertama, panas bumi atau energi geotermal. Panas bumi merupakan sumber energi ramah lingkungan sebab berasal dari panas dalam bumi. Energi panas bumi digunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, yakni tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Yang kedua, energi angin adalah udara bergerak. Sudah lama angin dimanfaatkan untuk sumber energi. Contohnya, di Belanda, angin digunakan untuk menggerakkan kincir. Turbin tersebut bermanfaat menggerakkan generator guna membangkitkan listrik. Bisa digunakan untuk mendorong perahu layar agar bisa berjalan serta membantu mengeringkan pakaian. Yang ketiga, energi air. Indonesia memiliki potensi besar sebagai pengembangan pembangkit listrik tenaga air. Hal ini karena kondisi topografi Indonesia bergunung dan berbukit, dialiri oleh banyak sungai pada daerah tertentu, memiliki danau ataupun waduk. Energi air berasal dari air yang mengalir. Energi air menghasilkan tenaga air yang berasal dari gerakan air dari bendungan. Pemanfaatan energi air bisa dilihat pemakaian PLTA sebagai pembangkit tenaga listrik menggunakan turbin yang menggerakkan generator guna menghasilkan listrik. Yang keempat, pasang surut air laut. Energi pasang surut air laut juga bisa digunakan menyalakan generator menjadi sumber listrik bagi penduduk daerah pesisir pantai, sebab di daerah pesisir pantai kesulitan mencari sumber energi listrik, sehingga pasang surut air laut dapat digunakan menjadi sumber tenaga listrik. Yang kelima, biomasa. Biomasa berasal dari bahan organik seperti kotoran hewan, limbah yang berasal dari hewan untuk dikembangkan. Penggunaan limbah untuk bahan bakar nabati akan memberikan keuntungan yakni menghemat biaya. Berikut adalah data pembangkit listrik menurut jenisnya. Dari data tersebut, diketahui bahwa pembangkit listrik tenaga uap menjadi kontributor pembangkit listrik terbesar dengan kapasitas 36,98 gigawatt. Kemudian pembangkit listrik tenaga gas dan uap dengan kapasitas 12,41 gigawatt. Pembangkit listrik tenaga gas menghasilkan 8,54 gigawatt dan pembangkit listrik tenaga air menghasilkan 6,41 gigawatt. Pembangkit listrik tenaga diesel menghasilkan 4,99 gigawatt, pembangkit listrik tenaga surya menghasilkan 0,15 gigawatt, serta pembangkit listrik energi baru terbarukan lainnya menghasilkan 2,07 gigawatt. Untuk bab selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Baik, untuk selanjutnya, pemanfaatan SDA terbarukan dalam kegiatan perekonomian negara. Sumber daya alam berperan penting sebagai tumpuan sistema kehidupan dan sebagai bentuk investasi dalam pertumbuhan perekonomian negara. Dapat dilihat secara nyata bahwa hasil laut perikanan, hasil hutan,
pertanian dan pertambangan telah menampung banyak tenaga kerja dan memperkenalkan usaha dalam negeri. Contoh nyata dari pengolahan sumber daya alam kehutanan yaitu memaksimalkan pengolahan sumber daya alam kehutanan dan mengeksploitasi segala macam bentuk hasil hutan yang berupa non-kayu dan jasa lingkungan secara maksimal. Selain itu, contoh nyata dari pengolahan sumber daya alam perikanan dan kelautan yaitu menata dan mengefektifkan segala bentuk potensi sumber daya alam laut dan daerah pesisirnya. Meluaskan upaya penjagaan sumber daya alam kelautan dan daerah pesisirnya, wujudkan rehabilitasi dari ekosistem laut yang telah rusak. Next. Sumber daya terbarukan. Yang pertama, panas bumi atau biasa dikenal dengan geotermal. Geotermal atau biasa dikenal dengan energi panas bumi ialah bentuk dari energi panas yang berada dalam bumi yang kemudian dimanfaatkan menjadi energi. Penggunaan panas bumi sebagai energi terbarukan memiliki beberapa kelebihan antara lain sebagai sumber energi bersih yang ramah lingkungan, tidak membutuhkan lahan yang luas, tidak dipengaruhi oleh cuaca dan pasokan bahan bakar, terhindar risiko kenaikan bahan bakar fosil. Yang kedua yaitu tenaga air. Air menjadi salah satu contoh dari sumber daya alam terbarukan. Air telah banyak digunakan sebagai pengganti fosil. Air akan selalu bergerak secara terus-menerus karena merupakan sifat aslinya dari gerakan tersebut. Air dapat menjelma menjadi energi alami dengan jumlah yang lumayan cukup besar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu biomasa. Biomasa adalah salah satu bentuk dari sumber daya alam terbarukan yang berasal dari organisme makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Rumput, pohon, tinja, dan berbagai macam kotoran ternak merupakan contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui atau biasa dikenal dengan energi biomasa, yang fungsinya dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar. Yang selanjutnya yaitu cahaya matahari. Indonesia merupakan salah satu negara yang beriklim tropis, sehingga cukup terasa panas pada saat siang hari. Namun pada dasarnya, panas menyengat yang dihasilkan oleh matahari pada daerah tropis sangat dapat dimanfaatkan sebagai bentuk energi pengganti. Cara pertama yang dapat digunakan untuk mendapatkan energi pengganti berupa panas matahari ialah membiarkan suatu objek atau benda agar secara langsung dapat terkena radiasi atau panas matahari. Seperti untuk menjemur pakaian, menjemur hasil panen, baik hasil sawah maupun hasil laut, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan panel surya sebagai penangkap dari panas matahari. Yang terakhir yaitu tenaga angin. Angin dapat digunakan sebagai energi pengganti yang menggunakan bantuan dari alat bernama kincir angin. Kincir angin tersebut akan digerakkan oleh angin sehingga menghasilkan energi mekanik yang dapat secara langsung diubah menjadi listrik. Energi pengganti ini juga dinyatakan sebagai energi yang ramah lingkungan dan bebas polusi sehingga menjadi berbanding terbalik dengan bahan bakar nuklir maupun fosil. Selanjutnya, bauran energi terbarukan Indonesia. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2015 silam, penggunaan energi terbarukan meningkat karena sebagai energi pengganti di Indonesia. Tercatat oleh Badan Pusat Statistik yaitu bauran dari energi terbarukan di Indonesia mengalami kenaikan dari 4,4% pada 2015 menjadi 11,5% pada 2020. Tercatat pula pada tahun 2016 bauran energi mengalami peningkatan hingga 6,61% dari tahun sebelumnya.
Akan tetapi, presentasi bauran energi terbarukan pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan menjadi 6,34%. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya, energi terbarukan terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020, hingga tercatat sebesar 8,55% pada 2018, 9,15% pada 2019, dan 11,51% pada 2020. Target selanjutnya dari Kementerian Energi dan ESDM pada 2021, bauran energi terbarukan diharapkan dapat mencapai 15%. Dan Indonesia juga menargetkan bauran energi mencapai 23% pada tahun 2025. Potensi energi terbarukan di Indonesia diperkirakan oleh Kementerian ESDM yaitu mencapai 417,8 gigawatt. Potensi tersebut berasal dari arus laut samudra sebesar 17,9 gigawatt, panas bumi 23,9 gigawatt, bioenergi 32,6 gigawatt, angin 60,6 gigawatt, air 75 gigawatt, dan matahari atau surya 207,8 gigawatt. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh yang bertugas. Baik, saya akan menjelaskan terkait pariwisata sebagai ekonomi baru. Pariwisata merupakan sektor yang memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan perekonomian, terutama di sekitar desa tujuan wisata, perdagangan, dan jasa dapat digerakkan karena adanya peningkatan devisa dari wisatawan mancanegara. Nah, pada tahun 2019, total lapangan pekerjaan menyerap 9,7% dan industri pariwisata Indonesia menyumbang 5,7%. Sedangkan pada tahun 2018, berdasarkan data dari World Travel and Tourism Council dari 10 negara dengan pariwisata terbaik di seluruh dunia, Indonesia menduduki urutan ke-9. Indonesia berada pada urutan ketiga sehingga pada tingkat Asia. Sedangkan pada tingkat ASEAN, Indonesia berada pada urutan ke-1. Adanya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara secara terus-menerus pada tahun 2019, pariwisata menjadi penyumbang devisa kedua setelah kelapa sawit. Hal ini ditegaskan oleh Bank Indonesia sehingga roda perekonomian Indonesia dapat digerakkan dan sektor pariwisata dapat menjadi core ekonomi karena adanya peningkatan jumlah wisatawan secara drastis. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Wisutama, mengatakan bahwasanya 5 tahun ke depan Indonesia Tourism Outlook 2020 akan diproyeksikan sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar. Ekonomi kreatif merupakan daya kreasi manusia yang dapat dihasilkan dan dieksploitasi dalam sebuah konsep di era ekonomi baru dengan memanfaatkan kreativitas. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat berkembang dengan adanya sektor pariwisata baru yang menjadi bidang potensi. Ekonomi dan pemberdayaan masyarakat digerakkan oleh pariwisata. Industri pariwisata yang tangguh dapat dilakukan dengan potensi kemajuan ekonomi oleh pemerintah Indonesia. Taman wisata kelas dunia yang baru menjadi penanda adanya pembangunan yang paling menakjubkan bagi Indonesia, bahwasanya pemerintah Indonesia telah mengartikulasi visi misi perekonomian Indonesia yang baru. Indonesia mengalami perkembangan pariwisata yang pesat 5 tahun terakhir ini. Bekraf pada tahun 2019 menunjukkan dalam laporannya terkait kondisi tersebut, yakni pada tahun 2019 Indonesia dalam berbagai usaha terkait industri ekonomi kreatif dapat menyerap tenaga kerja 19,1 juta orang serta mendapatkan 21,50 miliar dari nilai ekspor yang cukup tinggi.
Sehingga Indonesia perlu mengembangkan industri ekonomi kreatif karena hal ini sangat penting. Industri ekonomi kreatif dapat memberikan peluang yang cukup besar dengan mengaplikasikan industri yang cukup fleksibel pada aktivitas ekonomi non-formal guna mengembangkan potensi pengetahuan lokal dan transformasi aktivitas ekonomi yang lebih kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi kreatif dapat didukung dengan beberapa faktor dan pembenahan terhadap infrastruktur dengan melaksanakan berbagai langkah-langkah. Langkah strategis dalam perspektif manajemen meliputi pengalokasian anggaran dalam APBN dan APBD. Implementatif dalam perumusan regulasi atau kebijakan, pola pendampingan dengan pengalokasian anggaran, evaluasi yang disertai dengan basis data dan pembangunan sistem dan monitoring. Masyarakat dapat menjadi monitoring dalam pembenahan yang mendukung penciptaan iklim kreatif. Hal ini dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi kreatif lebih produktif dan kondusif. Proses pemasaran untuk menarik wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara dapat melalui Dinas Pariwisata untuk mempromosikan wisata bahari dan wisata lainnya. Salah satu contoh bukti ekonomi kreatif yakni di Kabupaten Garut. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Garut dikelilingi potensi alam berupa nuansa pegunungan dengan pola interaksi masyarakat yang ramah apabila ditinjau dari kontur wilayah, sehingga kabupaten wilayah dikenal dengan Swiss of Java. Banyak pariwisata yang ada di Kabupaten Garut seperti pariwisata petualangan, pariwisata pegunungan, pariwisata artifikal yang menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Next. Nah, di sini ada grafik terkait kunjungan bulanan wisatawan mancanegara pada 2018 yang dengan 2017. Di sini pada tahun 2018 wisatawan mancanegara mengalami perkembangan yang sangat pesat. Next. Di sini juga sama, pada tahun 2017 Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam sektor pariwisata. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh yang bertugas. Siapa sembunyi? Baik, selanjutnya adalah perpaduan alam dan kreativitas manusia dalam pariwisata baru. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal yang baru. Indonesia dengan daya tarik laut, budaya, dan sejarahnya dapat dimanfaatkan sebagai kawasan utama industri wisata dan pengembangan industri wisata sehingga dapat menggerakkan perekonomian. Hal ini yang menuntut beberapa daerah di Indonesia untuk lebih kreatif dalam pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu bukti keindahan alam yang ada di Indonesia adalah Merauke. Daya tarik wisata DTW alam salah satu bukti keindahan yang ada di Indonesia. DTW Kabupaten Merauke yang dianggap paling potensial mencangkup A. Wisata budaya untuk wisata sejarah, religi, kuliner, dan desa wisata tersebar di seluruh distrik Merauke. B. Wisata alam untuk ekowisata, wisata bahari maupun wisata petualang di distrik Sota, Merauke, dan Kimam. C. Wisata hasil buatan manusia dikembangkan, event atau atraksi wisata tapal batas negara di distrik Sota dan Semarang. Daya tarik
wisata alam mencapai 59% dari jumlah objek wisata atau 20 objek wisata yang menawarkan keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut seperti pantai maupun wilayah lainnya seperti wisata sejarah 17%, wisata rohani 15%, dan wisata buatan 9%. Memiliki DTW alam yang cukup banyak serta wisata lainnya yang tidak kalah menarik membuat pemerintah setempat menetapkan salah satu sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata. Dan inilah tabel wisata yang ada di Merauke. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, nggak usah pakai mic ya, biar bisa didengar ya. Iya, Pak. Oke, apa terdengar jelas atau bagaimana, Mas Dwi? Lebih jelas. Jelas. Oke. Secara garis besar, ini teman-teman dari makalah dari kelompok 4 sudah bagus. Cuma ada beberapa. Yang pertama, gini, poin pertama itu jangan menyebutkan sumber daya alam terbarukan. Jadi jangan menyebutkan. Jadi jenis apa, jangan ke sana. Jadi poin pertama itu yang dijelaskan deskripsinya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan SDA terbarukan? Jadi jangan menyebutkan. Jadi deskripsikan saja. Mungkin 2 paragraf atau 3 paragraf cukup sehingga sehingga bagus makalahnya. Jadi kita nggak perlu menyebutkan jenis-jenisnya, tidak, tapi deskripsikan dulu apa sih sumber daya alam terbarukan itu kira-kira apa. Jadi jangan langsung, kalaupun nanti ada jenis sumber daya terbarukan, itu kan bisa dikatakan jenisnya apa, kemudian letaknya di mana saja. Nah, jadi fokus di situ. Sehingga nanti makalahnya itu fokusnya itu pas, tepat begitu. Jadi deskripsikan dulu atau jelaskan dulu SDA terbarukan itu apa saja. Atau penjelasan dari penjelasan dari SDA terbarukan itu apa. Setelah itu baru nanti disebutkan SDA terbarukan itu apa saja. Nah, kemudian waktu menyebutkan misalnya satu geotermal. Geotermal itu yang paling banyak itu ada di daerah mana. Kemudian yang kedua itu ini kan sudah disebutkan sama teman-teman. Yang kedua itu adalah energi angin. Nah, kira-kira energi angin itu kira-kira di Indonesia itu di mana saja? Apakah sudah dimanfaatkan atau belum? Kalau kita tidak punya data terkait dengan angin itu tidak perlu dijelaskan ke daerah luar, tapi fokus di Indonesia saja. Kemudian air, bagaimana pemanfaatan air untuk sumber daya alam untuk dijadikan sebuah energi. Kira-kira pemanfaatannya itu menjadi apa? Kemudian daerahnya itu di mana saja. Nah, jadi sehingga pas itu penjelasannya itu. Ini sudah disebutkan, cuman tidak menyebutkan dimanfaatkan untuk apa, kemudian daerahnya di mana, persebarannya di mana, begitu. Ini yang kurang. Jadi fokus-fokus di situ saja, jangan terlalu banyak. Kemudian poin yang kedua, ini yang paling Pak Hendra yang Pak Hendra lihat itu adalah, jadi poin kedua itu harus dijelaskan potensi perekonomian SDA terbarukan itu apa. Jadi kan ini kan di halaman di bab sebelumnya di poin A, Anda kan sudah menyebutkan biomasa, angin, air, kemudian panas matahari, kemudian geotermal dan sebagainya. Itu kan sudah itu kan sudah dijelaskan. Jadi kira-kira potensi misalnya kalau dibuat PLTA, air dibuat PLTA, nanti kira-kira nanti ini menghasilkan berapa megawatt atau nanti terus berapa dan sebagainya. Nah, Pak, kalau cari data seperti ini di mana, Pak? Coba kalian akses pembangkit listrik tenaga air, misalnya di Blitar itu kan,
di bendungan apa namanya itu, perbatasan Blitar Malang gitu, bendungan Karangkates, kemudian apa namanya di PJB Silakan, Paiton, silakan. pembangkitan listrik di Paiton atau di mana saja. Nah itu kan Anda disebutkan, jadi misalnya air tadi dimanfaatkan untuk listrik, ini menghasilkan sekian megawatt, kemudian nanti menyumbangkan sekian di masyarakat dan sebagainya. Nah itu nanti dijelaskan. Jadi ini sudah fokus kepada nanti apa namanya, bagaimana pengolahannya, kemudian nanti digunakan untuk apa. Jadi misalnya air, kemudian digunakan untuk membangkit tenaga listrik, kemudian dibangun bendungan, kemudian dijadikan tenaga listrik dengan penggerak turbin yang memang energi utamanya itu berasal dari air. Kemudian nanti apa namanya, manfaatnya bagi masyarakat itu apa? Oh, listrik ini menyumbang sekian untuk kebutuhan listrik nasional, menyumbang sekian kebutuhan listrik nasional dan sebagainya. Nah itu nanti poin B seperti itu. Kemudian Pak, jika ada misalnya tanya begini mahasiswa, teman-teman tanya dari kelompok 4, Pak, ada Pak yang sumber daya alam terbarukan tapi belum dimanfaatkan, misalnya seperti angin Pak. Itu kita tidak perlu susah-susah mencari ke daerah luar. Jadi nanti di sini jelaskan, misalnya angin belum dimanfaatkan secara maksimal di Indonesia. Mengapa sih kok belum dimanfaatkan? Kemudian alasannya apa? Kemudian apa saja yang menjadi faktor apa namanya penghambat mengapa sih angin itu belum bisa dimanfaatkan? Nah, masuk ke situ. Jadi tidak semuanya itu yang dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan itu kira-kira apa saja? Misalnya gas, kemudian air itu kan sudah dimanfaatkan. Kalau gas itu kita sudah tahu. Gas-gas yang kita gunakan untuk memasak itu kan memang gas yang memang apa namanya sudah dimanfaatkan. Kemudian air untuk membangkit listrik. Angin secara belum maksimal di Indonesia. Belum maksimal di Indonesia. Tapi kalau di Belanda itu sudah sangat maksimal. Sudah bagus alatnya dan sebagainya. Kemudian kalau belum ada yang termanfaatkan dengan baik tuh misalnya angin ya kan belum termanfaatkan dengan baik. Itu kira-kira apa faktor apa namanya penghambatnya kenapa sih angin itu tidak belum termanfaatkan dan sebagainya. Nah, alasannya apa? Nah, itu yang perlu kita jelaskan dan perlu kita dimaksimalkan. Kemudian tapi poin B itu bagusnya Anda sudah punya data, sudah sangat bagus sekali datanya. Upayakan datanya rentan ya, misalnya 3 tahun, nah itu jadi enak. Misalnya datanya ini data penggunaan air sebagai sebagai pendorong utama tenaga air untuk listrik, kira-kira datanya seperti apa? Oh, misalnya di Jawa Timur ada sekian, di Jawa Barat ada sekian, penyumbangnya sekian, tahun sekian itu menyumbang sekian, tahun sekian ada sekian, tahun dulu tidak maksimal, sekarang maksimal, kemudian sekarang tidak maksimal, tahun kemarin maksimal. Kenapa seperti itu? Jadi memang ditambahkan data-data seperti itu. Saya yakin tadi sudah ada banyak kok, ada yang tentang seperti itu. Apalagi kalau kita masuk ke situs PJB itu sudah diterangkan terkait dengan sumber daya alam yang sudah dimanfaatkan, bagaimana cara kerja turbin itu juga sudah diterangkan. Datanya bagus untuk poin B. Kemudian pada poin C, teman-teman mahasiswa itu adalah gini, deskripsikan dulu pariwisata itu sebagai perekonomian baru. Ini sudah ada, cuman teman-teman terlalu banyak. Jadi ambil secara spesifik, kira-kira mengapa sih pariwisata sebagai itu sekarang dianggap sebagai perekonomian baru. Timur Tengah sekarang tuh sudah membangun berlomba-lomba membangun wisata itu sebagai perekonomian baru. Bahkan di Dubai itu sudah ada yang namanya kolam tertinggi dunia, terbesar di dunia, dengan jumlah ikan yang sangat bagus-bagus, dengan pengolahan yang sangat luar biasa. Agar banyak orang negeri itu untuk datang ke Dubai untuk melihat kolam raksasa itu. Nah, bahkan juga di Dubai sekarang sudah dibangun hotel-hotel yang di mana hotel itu mengambil konsep perpaduan antara modern dengan alamiah. Bahkan ada di Dubai itu sekarang yang dibangun itu hotelnya tuh dilihat dari luar itu adalah modern, tapi di dalam itu isinya hutan.
Ini sudah mulai digarap di Dubai. Jadi mereka berkeinginan bahwa Dubai tidak perlu, Dubai, Qatar, kemudian Arab Saudi itu berpikir bahwa pendapatan utama mereka itu tidak boleh bergantung kepada minyak bumi. Nah, jadi di situ. Jadi deskripsikan dulu. Mengapa sih pariwisata itu sebagai perekonomian baru? Kemudian yang kedua pada poin C ini setelah ini nanti ada kirim reviewnya, yaitu bahwa deskripsi dan deskripsikan, kemudian sebutkan potensi-potensi wisata Indonesia. Sebutkan saja. Anda sebutkan data di situ potensi-potensi wisata Indonesia. Misalnya Bali, kemudian Jawa Tengah, kemudian daerah mana. Kemudian Bali itu apa saja data-datanya, Jawa Tengah itu data-datanya seperti apa, potensi wisatanya seperti apa. Kemudian Labuan Bajo, kemudian Raja Ampat, itu juga disebutkan. Kira-kira di mana saja, pakai peta, kemudian sebutkan potensi wilayahnya. Ini menyebutkan saja, itu sangat bagus sekali. Kemudian yang nomor poin ketiga, masih di poin C, yaitu adalah data pariwisata di Indonesia. Upayakan dari tahun ke tahun, kemudian jangan daerah ya, tadi disebutkan daerah. Sebenarnya itu sudah bagus, tapi upayakan juga disebutkan dari tahun-tahun. Boleh nanti ada perbandingan sebelum COVID sama setelah COVID. Boleh masuk ke situ. Pak, saya punya data tahun 2012, Pak, kemudian 2015, 2017, berjenjang sekian tahun. Tidak masalah, yang penting tahun ke tahun. Seperti itu. Tidak masalah. Jadi kalau tadi daerah disebutkan juga sudah bagus, tapi terlalu lokal, sehingga dampaknya kurang maksimal. Tapi kalau secara dokumentasi secara data secara nasional itu bagus. Karena nanti di situ pasti ada pemasukan daerah, pemasukan Indonesia secara umum, pemasukannya berapa untuk pariwisata, sehingga pariwisata itu menjadi salah satu perekonomian baru di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah poin D. Nah, ini poin D. Poin D itu begini, poin D itu kan berkaitan dengan kreativitas. Jadi poin D itu dijelaskan munculnya pariwisata baru hasil kreasi manusia. Jadi jangan pariwisata yang sudah ada. Jadi misalnya pariwisata yang sudah ada terbentuk dari alam, bukan ke situ. Tapi pariwisata baru hasil kreasi manusia. Contohnya itu apa, Pak? Contohnya misalnya begini. Kemarin Pak Enda sudah sebutkan satu. Swarga Bumi di Magelang, Yogyakarta. Nah, itu dia. Jadi di Swarga Bumi di Yogyakarta itu memang pariwisata baru yang memang dibuat oleh manusia. Itu bukan alam. Jadi memang konsepnya alam, tapi di situ dibangun khusus oleh manusia menggunakan kreativitasnya sehingga menjadi sekarang ini. Menjadi sekarang menjadi sekarang yang sudah maju sekarang ini. Jadi memang itu sawah, kemudian didesain sedemikian rupa, habis itu melalui proses-proses yang sangat bagus, melalui kreativitas yang sangat menarik, kemudian dipromosikan, kemudian sekarang jadi wisata unggulan. Jadi yang dijelaskan itu adalah pariwisata baru hasil kreasi manusia, bukan dari alamnya. Tadi sebutkan dari Sulawesi, dari Entit, dari mana tadi itu juga disebutkan, itu bukan ke situ. Jadi memang fokus manusia yang buat. Alamnya sudah ada, tapi manusia yang buat. Awalnya itu bukan pariwisata, tapi sekarang dibuat pariwisata. Boleh misalnya bekas tambang dibikin pariwisata seperti itu. Nah, jadi memang hasil karya manusia, bukan hasil alam. Kalau alam diperbagus itu juga kurang maksimal, tapi memang benar-benar ini bukan pariwisata, tapi dijadikan pariwisata seperti itu. Nah, Pak, contoh di Jawa Timur itu apa, Pak? Kalau di Jawa Tengah itu ada namanya Swarga Bumi, itu tiket masuknya 25.000, di situ hanya disediakan tempat foto saja. Nah, itu kalau Anda baca situ nanti menarik. Awalnya dibangunnya karena apa, dan rata-rata di situ bisa ditampilkan beberapa foto. Di situ memang dibangun untuk untuk berfotoria, sehingga memang basicnya itu memang manusia menciptakan pariwisata, bukan alam yang menciptakan. Setelah itu dimodifikasi, bukan. Tapi memang itu sawah,
kemudian didesain sebagian rupa, setelah itu muncullah istilah yang namanya Instagramable, muncullah lagi istilah Facebook banget, muncullah istilahnya Instastory dan sebagainya, gara-gara berfoto di situ. Nah itu dia. Jadi memang fokus utamanya itulah pariwisata baru, hasil kreasi manusia. Awalnya itu bukan tempat wisata, tapi kemudian dijadikan pariwisata. Itu kalau di Jawa Tengah, namanya Swarga Bumi, silakan dicek, pasti ada bagus-bagus itu. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya Jatim Park 1, 2, 3, Eco Green dan sebagainya. Itu di mana di Batu Malang itu memang dulu bukan apa-apa itu. Kemudian dibangun seperti itu, didesain seperti itu, memang letaknya di bukit, didesain seperti itu dan jadi seperti itu. Dulunya bukitnya rimbun dan sebagainya, bahkan bukitnya itu bukan untuk bukit pariwisata, tapi bukit-bukit tidak terurus. Tapi mereka melihat potensi, kemudian tempatnya dingin, dibangun seperti itu, akhirnya jadi tempat pariwisata sekarang. Dan itu sudah kemana-mana, beberapa daerah. Kemudian banyak tempat-tempat yang memang awalnya itu bukan tempat pariwisata. Kalau tidak salah, di Tulungagung ada Kampung Merdeka ya, atau Kampung Perjuangan ya, kalau tidak salah. Tulungagung apa Trenggalek itu, kalau tidak salah. Kampung Merdeka kalau tidak salah. Itu memang desainnya itu desain khusus seperti kayak zaman merdeka begitu. Jadi rumahnya dicat-cat, kemudian digambar-gambar kemerdekaan, dan banyak orang datang ke sana. Mana ya Pak Indra, apa lupa, apa Trenggalek apa Tulungagung? Saya rasa Tulungagung kayaknya. Ada Kampung Merdeka di Tulungagung itu. Nah, kemudian kalau di Malang ada yang namanya Kampung Warna-Warni, Jodipan. Nah, itu dulu Kampung Kumuh, tempatnya apa? Tempat tidak baik. Tempat tidak baik, ada apa namanya? Pokoknya Kampung Kumuh lah, tempat tidak baik di situ. Kemudian dibangun itu rumahnya dicat warna-warni, kemudian dibangun jembatan kaca dan sebagainya, akhirnya jadi seperti sekarang. Nah, itu dia. Jadi Jodipan itu jadi sekarang. Jadi awalnya itu memang intinya itulah wisata baru yang memang kreativitasnya dari manusia. Nah, itu dia. Setelah ini Pak Hendra kirim hasil reviewnya untuk teman-teman. Jadi yang poin D itu tidak betul kalau Anda menjelaskan terkait dengan terkait dengan misalnya sudah ada tapi dimodifikasi, bukan. Tapi memang itu tempat-tempat yang memang notabene-nya bukan pariwisata tapi dibuat pariwisata. Entah itu tempat kumuh dibuat pariwisata. Jadi memang ada yang disebut dengan yang namanya kreativitas. Dan yang berperan penting di situ adalah kreativitasnya, bukan pariwisatanya, seperti itu. Setelah ini akan saya kirim hasil reviewnya. Sekarang silakan yang kelompok selanjutnya. Yang kelompok 5, Pak Hendra tunggu. Apa sudah siap? Silakan dimulai. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebijakan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebentar. Anggota kelompok kami ada saya, Cynthia Karimatunisa, Ahmad Zakial, Dian Indah, dan Erna Wulandari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dian yang pertama.
Silakan, Mbak atau Mas. Ya, ini suara saya terdengar nih ya? Terdengar banget. Iya, iya, iya. Oh ya, terima kasih. Ya, itu pertama itu kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi kesulitan yang cukup besar. Bentar Pak, ini mau mematikan sound. Oh. Ya. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi kesulitan yang cukup besar, terutama ketika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dalam hal ini mencakup aspek penguasaan dan pemanfaatannya, terutama terkait aspek penguasaan dan pemanfaatan pada sektor pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, mineral dan batu bara, tambangan minyak dan gas bumi, dan lain sebagainya. Penguasaan dan pemanfaatan sektor-sektor tersebut untuk menunjang kegiatan pembangunan ekonomi seringkali menimbulkan masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungannya itu sejatinya permasalahan tersebut ialah diupayakan solusinya dengan keluarnya ketetapan MPR nomor 9/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Ketetapan MPR tersebut merupakan komitmen politik sebagai landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Arahan dalam ketetapan MPR tersebut terkait sumber daya alam adalah pengelolaan SDA yang dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan dengan berdasarkan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan SDA yang terdapat dalam pasal 4 ketetapan tersebut. Namun kenyataannya tidak ada langkah konkret untuk menindaklanjuti ketetapan MPR tersebut. Nah, beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari ketetapan MPR nomor 9/MPR/2001 tersebut antara lain, yaitu 1. Perbaikan tata kelola SDA dan lingkungan. Yang kedua, pencegahan dan pemulihan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan. Yang ketiga, penegakan hukum secara komprehensif. Yang keempat, kesiapan menghadapi perubahan iklim dan bencana ekologis. Nah, perbaikan tata kelola SDA dan lingkungan harus dimulai dengan transparansi dan integritas pengelolaan SDA itu sendiri. Transparansi diawali dari tahapan proses perizinan sebagai instrumen preventif dalam penegakan hukum lingkungan. Nah, masalah perizinan yang akhir-akhir ini menjadi pintu terjadinya tindak pidana korupsi di sektor SDA. Perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan implementasi kaidah-kaidah hukum pidana lingkungan. Ya, semata-mata kaidah hukum pidana sebagai genus. Selanjutnya pada sektor kehutanan, misalnya tata kelola dilakukan dengan meningkatkan kapasitas kesatuan pengelolaan hutan sebagai kawasan hutan yang batas-batasnya dipetakan dan dikelola untuk tujuan-tujuan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan aspek pelestarian hutan dan lingkungan. Pencegahan dan pemulihan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan lebih difokuskan pada upaya penurunan dan pemulihan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan
serta mengurangi luasan kebakaran hutan itu sendiri. Demikian juga halnya dengan pemulihan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Perlu penguatan aturan-aturan, khususnya dalam bentuk perda-perda yang mengatur mengenai tambang inkonvensional, karena pertambangan inkonvensional telah menjadi penyumbang terbesar kerusakan lahan dan hutan. Permasalahan-permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas pada akhirnya mempengaruhi tingkat keberhasilan penegak hukum lingkungan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan terutama pemanfaatan sumber daya alam. Untuk itu perlu adanya pengoptimalan instrumen sebagai upaya pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sebagai yang tertera dalam pasal 14 UU PPLH. Nah, terima kasih. Lanjut. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan. Adanya kebijakan hukum terkait pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan itu telah diatur oleh hak penguasaan sumber daya agrarian yang berdasarkan penjabaran dan juga beragam undang-undangnya. Sebagaimana yang telah tertulis dan diatur dalam peraturan undang-undang di Indonesia tentang sumber daya agrarian. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang menyatakan bahwa penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Jadi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penguasaan negara dapat diselenggarakan oleh kuasa pertambangan, yaitu dengan membentuk Badan Pelaksanaan Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya, Mas. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Pasal 4 Ayat 2 dan 3 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara yang menyatakan bahwa penguasaan mineral dan batu bara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Kemudian dalam hal tersebut dielaborasi atau dicermati kembali dengan melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang pemerintah daerah dalam lampiran sisi pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral secara umum memanifestkan bahwa penguasaan yang dimaksud berkisar dalam kewenangan guna untuk menetapkan wilayah pertambangan dan penerbitan izin usaha pertambangan. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 21 Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2014 tentang panas bumi yang menyatakan bahwa penguasaan panas bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip pemanfaatannya. Selanjutnya, Mas. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 27 Pasal 5 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, terjadi adanya perubahan undang-undang, yaitu berupa perubahan Undang-Undang Nomor 1
tahun 2014. Perubahan undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut atas dasar beberapa alasan, yaitu belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara penuh dan memadai atas pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada negara. Sehingga dari alasan tersebut terdapat adanya beberapa pasal yang perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan hukum di masyarakat. Selanjutnya, Mas. Kemudian Undang-Undang Nomor 41 tahun Pasal 4 Ayat 2 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memberi kewenangan kepada pemerintah dalam hal itu mencakup A. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Kemudian menetapkan status wilayah tersebut sebagai kawasan hutan dan sebagai bukan kawasan hutan. Selanjutnya, mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Undang-Undang Nomor 11 Pasal 2 Tahun 1974 tentang pengairan yang menyatakan bahwa energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, efisiensi, berkeadilan, meningkatkan nilai tambah berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Dari undang-undang yang telah tertulis tersebut menjadi acuan untuk pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal itu, diharapkan pengelolaan dapat terlaksana dengan dan tertata dan berjalan dengan baik, serta tidak melanggar aturan perundang-undangan yang sudah berlaku, sehingga lingkungan dapat terjaga dan terlindungi, dan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia tetap akan selalu terpelihara dengan baik, seperti hewan, tumbuhan, dan berupa SDA non-hayati seperti minyak, gas alam, logam, air, dan lain sebagainya, yang sangat perlu diperhatikan pemanfaatannya. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Next. Pengelolaan sumber daya alam di daerah harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan antara pusat dan daerah. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dilakukan secara seimbang sebagai pencerminan rasa keadilan tersebut. Secara prinsipil, tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam berada di tangan pemerintah pusat. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 telah mendesentralisasikan sebagian kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah. Next. Timbal balik antara pemerintah dan masyarakat diperlukan dalam melestarikan sumber daya alam. Dalam pengaturan sumber daya alam, fungsi pemerintah antara lain, yang pertama, mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika. Yang ketiga, mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan subjek hukum lainnya, serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika. Yang keempat, mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial. Yang kelima, mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta perundang-undangan yang berlaku. Lanjut. Berbagai undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam mempunyai kelemahan substansi antara lain. Pertama, berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam untuk mengejar keuntungan ekonomi semata, sehingga lebih berpihak kepada para pengusaha besar. Yang kedua, berpusat pada negara, sehingga menggunakan pendekatan
kekuasaan secara sentralis. Yang ketiga, bersifat sektoral, sehingga banyak regulasi, kebijakan, kepentingan maupun pengelolaan yang tumpang tindih. Yang keempat, mengabaikan keadilan terhadap masyarakat daerah setempat. Baik, materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah dalam membagi secara adil hasil dari pemanfaatan sumber daya alam. Lanjut. Kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya alam berkaitan dengan aspek penguasaan dan pemanfaatan pada sektor pertanahan, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki di negara Indonesia. Dasar-dasar perekonomian ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Keterkaitan antara hak penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat menurut Bagirman yaitu segala bentuk pemanfaatan atas bumi, air, serta hasil yang didapat harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2. Melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam maupun di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam, ketentuan yang dapat dihasilkan secara langsung atau bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Yang ketiga, mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Selanjutnya, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah. DPH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil ini dibagikan secara merata kepada daerah penghasil dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan adil. Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 23 membuat prinsip penyaluran dana bagi hasil berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagi hasilkan pada tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, jenis-jenis dana bagi hasil sumber daya alam, yaitu 1. Minyak bumi dan gas bumi, 2. Pertambangan umum atau mineral dan batu bara, 3. Penguasaan panas bumi, 4. Kehutanan, 5. Perikanan. Terima kasih. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah baca makalahnya. Ini berkaitan banyak berkaitan dengan peraturan-peraturan daerah, peraturan-peraturan pemerintah. Ini kita sudah teman-teman sudah mencatatkan di peraturan-peraturannya dan sebagainya sudah dicatatkan. Ada beberapa yang menjadi garis bawah yang menjadi catatan. Yang pertama pada poin A untuk blok 5. Yang paling pertama itu deskripsikan dulu. Jadi gini, kira-kira kebijakannya itu seperti apa, kemudian bagaimana penerapannya. Jadi deskripsikan, ini sudah dideskripsikan, cuman penerapannya belum kelihatan. Misalnya ini misalnya begini, kebijakannya ini misalnya, kemudian ini diterapkan untuk mengatur SDA
golongan 1A misalnya. Itu belum. Jadi memang kalau kebijakannya sudah disebutkan seperti apa, kemudian penerapannya ini belum kelihatan. Misalnya kalau aturan seperti ini digunakan untuk SDA golongan 1A misalnya seperti itu. Itu bagus kalau seperti itu. Ini belum kelihatan. Kalau deskripsinya sudah. Itu untuk poin A. Kemudian selanjutnya adalah masih di poin A. Coba teman-teman ambil salah satu daerah atau contoh yang memang sudah menerapkan sistem aturan pemerintah. Nah, misalnya kita ambil di Buton, kita ambil di Freeport dan sebagainya. Ambil satu contoh. Kira-kira di Freeport itu seperti apa sih penerapannya sih? Nah, gitu. Nah, di situ itu kurang pas. Kemudian pada poin B itu adalah ambil dan sebutkan data penerapan undang-undang yang sudah dilakukan di poin B. Misalnya begini, undang-undangnya itu yang dipakai itu adalah undang-undang nomor berapa? Ini tadi Pak Hendra sudah kirim di situ berupa file. Misalnya undang-undang tentang perairan, undang-undang tentang perhutanan, undang-undang tentang pertanian dan sebagainya. Jadi memang kira-kira ini cocok yang di mana dan sebagainya. Jangan fokus di sumber daya alam ya untuk penerapan undang-undangnya. Juga bisa berkaitan dengan potensi wilayah, misalnya undang-undang perpajakan. Nah, itu dia, undang-undang perpajakan. Jadi memang dari awal sampai terakhir teman-teman ini ngambilnya sepertinya tentang sumber daya alam semuanya. Upayakan sekarang juga perpajakan. Ditambah juga perpajakan, karena perpajakan itu merupakan salah satu undang-undang yang memang mengikat bagi seseorang, dan itu bisa dia karena faktor pengusaha juga faktor pegawai. Jadi memang itu juga diambil lah seperti itu. Karena itu berkaitan dengan kebijakan, dan itu memang daerah ini bagaimana untuk karyawannya, bagaimana misalnya. Karena memang undang-undang tentang perpajakan itu juga dia jadi kelas 1 acuan upah buruh tiap daerah. Jadi misalnya daerah itu punya ada yang disebut dengan UMR, upah regional, ada yang namanya upah sesuai dengan kabupaten atau kota seperti itu. Jadi itu memang ada acuannya. Jadi di sini bisa, jangan semuanya undang-undangnya itu yang diambil itu tentang undang-undang terkait dengan sumber daya alam. Pajak juga perlu. Contohnya apa Pak? Pajak itu Pak. Contohnya itu misalnya pajak kendaraan bermotor. Tiap wilayah itu berbeda-beda, pendapatannya berbeda-beda. Kemudian nanti bagaimana sistem pembagiannya? Kemudian untuk apa itu sistem pembagiannya? Kan seperti itu. Itu masuk dalam salah satu terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan dan sebagainya. Dan Pak Hendra tadi sudah kirim filenya. Bagaimana air itu diambil pajaknya, penggunaan pajak dan sebagainya, itu sudah ada. Itu tahun 2020. Untuk khusus untuk poin C kemudian dan poin D itu poin C itu kurang datanya. Maksudnya begini, setiap poin A, B, C, D, E itu ambil satu kemudian bikinlah diagram. Nah, itu dia. Ambillah diagram. Kemudian nanti dijelaskan mungkin satu paragraf saja yang lebih spesifik. Diagram ini menerangkan apa seperti itu. Itu untuk poin C. Tidak begitu ada poin C, datanya aja yang kurang spesifik, tambah data dikit kemudian dijadikan jadi diagram dan sebagainya. Kemudian untuk poin D begini, poin D itu boleh teman-teman ini bagaimana sistem bagi hasilnya. Ada yang menggunakan sistem 30-70, ada yang menggunakan sistem 60-40. Nah, kalau 60-40 itu di mana, Pak? 60-40 itu kalau tidak salah di Aceh. Sistem pembagian pengelolaannya itu di Aceh itu seperti itu. Kemudian kalau sistem 70-30 itu ada di beberapa daerah yang memang pendapatannya seperti itu, daerahnya memang seperti itu, tidak banyak sumber daya alamnya lah, atau sistem 80-20. Maksudnya sistem 60-40 tahu Pak? Misalnya 60% pemerintah, 40% ke daerah. Kemudian 70% ke pemerintah, kemudian 30% ke daerah.
kemudian ada 80-20, 80% ke pemerintah, kemudian 20% ke daerah. Jadi memang pembagian itu memang kurang spesifik di sini. Cuman ini sudah dijelaskan berdasarkan pasal 33 bahwa semuanya dikelola oleh negara, tapi ada yang namanya sistem pembagian. Dan fungsi pembagian ini sangat penting sekali. Kenapa? Ini untuk menghindari yang disebut dengan yang namanya penjajahan intern. Artinya adalah tiap daerah itu diambil sumber daya alamnya, kemudian mereka tidak dapat hasilnya, kemudian yang menikmati pemerintah daerah pusat. Itu sehingga menimbulkan konflik nanti seperti itu. Nah, itu yang memang belum dibahas secara spesifik bahwa bagaimana sih sistem pembagiannya sih terkait dengan dengan ini. Dan saya ulangi sekali lagi, jangan terlalu fokus kepada sumber daya alam yang sifatnya alam lah, tapi juga mungkin terkait dengan pemasukan pemerintah, ada sumber-sumber yang lain, misalnya dari sistem pajak. Jadi pajak di daerah kota-kota besar dengan daerah kota-kota kecil itu berbeda. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kelompok 5 ada yang ditanyakan, silakan yang kelompok 5 bertanyakan. Sebenarnya kelompok 5 itu tentang pengaplikasian saja terkait dengan poin-poin bagi hasil pengolahan pajaknya seperti apa. Nanti kalau sudah dapat nanti digunakan untuk apa, itu yang belum. Setelah dapat hasilnya itu nanti dikelolanya itu untuk apa, itu belum. Itu yang ada di poin di kelompok 5. Silakan yang mau ditanyakan kelompok 5. Apa ada yang tidak jelas? Makalahnya bagaimana, Pak? Ya sudah, makalahnya itu sudah bagus semua karena sudah berbicara tentang kebijakan. Sudah sesuai. Cuman pada poin B penerapan undang-undangnya itu dilakukan itu kurang. Penerapannya bagaimana? Nanti digunakan untuk apa? Yang dibicarakan itu terlalu fokus pada sumber daya alam. Kita tidak fokus pada sumber-sumber yang lain. Misalnya sumber penerimaan pajak bumi dan bangunan beserta misalnya pajak kendaraan dan sebagainya, pajak di luar dari bumi dan bangunan. Itu dia. Kemudian poin C tambah data saja poin C. Kemudian poin D poin bagi hasilnya kurang. Poin bagi hasilnya kurang. Oke, ya ada yang mau ditanyakan kelompok 5, silakan yang mau tanya kelompok 5. Makalahnya sudah bagus kok kelompok 5, sudah bagus. Sudah semua berbicara tentang kebijakan. Cuma kurang dikit-dikit saja, tambah data, tambah penerapan, tambah sistem bagi hasil, itu saja. Silakan mau ditanyakan. Kelompok 5 ditanyakan, apa sudah jelas atau bagaimana? Kalau sudah saya kirim filenya nih. Iya Pak, sudah jelas. Mungkin ya itu aja. Itu dulu. Saya kirim filenya biar mudah. Ya, saya kirim. Ada pertanyaan? Silakan yang mau tanya, teman-teman. Sudah 2 jam lebih nih ya. Selamat berpuasa kepada kelas 6A. Semoga puasanya lancar, semuanya lancar dan sebagainya. Dan kembali ke fitrah di tanggal 1 Syawal. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang mau bertanya, teman-teman. Mas Dwi puasa, Mas Dwi? Alhamdulillah puasa, Pak. Alhamdulillah puasa. Kalau teman-teman di Tulungagung, saya yakin 99% insya Allah puasa. Tapi seandainya mungkin teman-teman kuliah di Malang, mungkin kalau ditanya puasa, mungkin masih senyum-senyum. Karena kuliah sekolah umum sama sekolah agama itu memang berbeda betul. Jadi waktu dulu Pak Endra kuliah itu, waktu di Malang, teman-temannya Pak Endra tuh jarang sekali puasa. Ada juga yang puasa hari ini puasa besok enggak gitu kan.
Jadi puasanya Nabi Daud itu hari ini puasa, besok libur dan sebagainya. Oh iya teman-teman, 6A. Ini ada kemarin ada pertanyaan seperti ini. Ini jadi polemik di tempat kita untuk penelitian. Untuk penelitian begini, ini kemarin ada di jurusan itu fokusnya kepada penelitian pendidikan. Pak Hendra tidak setuju dengan terkait dengan penelitian pendidikan. Teman-teman boleh mengambil penelitian pendidikan, boleh juga teman-teman mengambil di luar pendidikan. Tapi nanti kalau di luar pendidikan tuh jangan ranahnya misalnya persepsi itu pasti ditolak. Bagaimana persepsi itu ditolak seperti itu. Yang paling kalau di luar tuh kira-kira apa Pak? Misalnya penelitian tentang sejarah, tapi nanti rata-rata arahnya ke geografi. Misalnya sejarah, pemetaan sejarah itu boleh, pemetaan kesenian itu boleh, pemetaan sosial budaya itu boleh. Kemudian deskripsi budaya X itu boleh, deskripsi sosial X itu boleh. Tapi kalau isinya itu adalah tentang persepsi itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kemudian ada lagi penelitian-penelitian yang memang arahnya kepada ekonomi. Misalnya strategi ekonomi apa, itu boleh. Strategi ekonomi X itu boleh. Strategi ekonomi Y itu boleh. Tapi harus ada fenomenanya. Nah, jadi kita ini kemarin ini boleh penelitian itu di luar pendidikan. Boleh pendidikan, boleh di luar pendidikan, itu boleh. Nah, itu teman-teman silahkan, mumpung masih sekarang semester 6, yang ngajar medpennya siapa? Mas Dwi? Bu Dwi? Mem Dwi? Ya, Mem Dwi kemarin itu tanya sama Pak Hendra, apa terkait dengan penelitian. Ya sih, silakan. Ada pakai menggunakan mix method, menggunakan kualitatif, menggunakan kuantitatif, silakan. Kalau Pak Hendra gimana Pak Hendra? Pak Hendra lebih senang mix method. Jadi memang yang kita hasilkan besok misal pemetaan, nanti kan tetap ada hitung-hitungannya juga. Tapi tidak begitu detail, bukan tidak begitu, tapi tidak begitu full begitu hitung-hitungannya. Simpel-simpel saja perhitungannya. Pak Hendra lebih senang pemetaan karena pemetaan itu enak. Anda penelitiannya itu tidak terpaku pada sekolah dan sebagainya. Kalau sekolah boleh Pak Hendra pengembangan bahan ajar, tapi kalau nanti PTK tidak boleh. Kuantitatif PTK itu sudah tidak boleh. Pengembangan bahan ajar, pengembangan media, itu pengembangan materi itu boleh. Buat modul itu boleh. Tapi nanti kalau penelitian terkait dengan arah-arah ke misalnya tidak, Pak saya kurang seret ke lapangan ke sekolah Pak. Saya pengen ke luar sekolah misalnya kayak pemetaan daerah wisata, pemetaan daerah longsor, daerah banjir, daerah bencana, itu boleh. Pemetaan seperti itu. Nanti kalau seperti itu dosennya siapa? Pak Anggoro sama saya. Nanti pilih salah satu saja. Pilih salah satu saja. Tapi kalau pemetaan itu lebih condong Pak Anggoro lebih spesifik. Pak Hendra bagaimana? Sebenarnya saya bisa juga. Cuma nanti Anda mau Pak Hendra mau Pak Anggoro tetap sama. Anda harus memahami yang namanya argisnya Pak Anggoro itu. Jadi kemarin kan diajari argis atau arview. Jadi kan pemetaannya itu kan kadang-kadang nanti kan kita gunakan peta, kemudian kita desain ulang petanya, kemudian kita pernak-pernikan, kita tambahkan data-data terbaru dan sebagainya, kita rombak dan sebagainya, itu bisa menjadi peta baru, itu hasilnya seperti itu. Boleh Pak Hendra, boleh. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Kalau seperti itu nanti datanya ngambilnya di mana Pak? Biasanya dari yang pertama kalau nanti arahnya ke sosial, ke dinas sosial. Kalau nanti ke arah ke pariwisata, dinas pariwisata. Kalau kalau ke arahnya budaya sama sejarah, dinas kebudayaan dan sejarah. Nah, itu enak, itu satu tempat saja. Lebih cepat kalau seperti itu. Silakan teman-teman kalau mau merubah, mau merencanakan skripsinya. Upayakan udah mulai sekarang dah. Ya, ada yang tanyakan dah. Silakan kalau mau tanya. Itu Pak, kalau persepsinya itu masih dalam pendidikan apa boleh? Tidak boleh, persepsi itu tidak boleh. Bagaimana Anda mengukur persepsi? Tidak boleh, karena kita bukan persepsi. Kemarin saya sudah bilang sama jurusan, pokok penelitiannya jangan persepsi. Itu penelitian persepsi itu penelitian abstrak gitu. Jadi upayakan kita ini punya contoh sesuatu dan sebagainya. Pak, boleh enggak Pak, saya pengembangan tapi bukan pendidikan Pak, tapi pengembangan ke arahnya ekonomi, boleh.
saya mau bikin Pak, bikin software misalnya berkaitan dengan toko, misalnya saya di software itu saya mau bikin apa namanya, di situ list makanan, kemudian harga makanan, kemudian nanti di situ juga harga awal, kemudian harga jualnya berapa. Pakai list seperti itu Pak, boleh? Tidak masalah. Pengembangan apa namanya? Pengembangan aplikasi apa ekonomi apa namanya? Bisa kasih nanti aplikasi ekonominya, nanti saya kasih rumah toko Pak. Boleh? Tidak ada masalah. Tidak masalah. Tapi kalau persepsi tetap tidak boleh. Saya di jurusan itu kemarin tak boleh. Abstrak sekali persepsi itu. Tidak boleh persepsi. Kita mau yang real saja, realita saja kita itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait dengan penelitian. Ayo mumpung sekarang teman-teman semester 6 ya sudah mulai mencoba loh. Sudah mulai merencanakan biar tidak lama aja, biar tidak lama. Kecuali Anda pengen lama-lama di kampus, tidak masalah. Pengen lama-lama di kampus itu no problem. Kalau pengen lama-lama. Jadi penelitian yang paling enak gimana? Pak Anggoro itu mudah memeriksa penelitiannya teman-teman. Kalau penelitiannya sesuai dengan Pak Anggoro, sesuai dengan basic ilmuannya, itu enak itu Pak Anggoro. Ya bisa pemetaan, kemudian kondisi wilayah, itu cepat itu. Karena itu memang basicnya Pak Anggoro. Kalau yang lainnya itu, makanya besok waktu nyari dosen, sesuaikan dengan spesifikasinya agar teman-teman tidak susah. Kalau Pak Hendra, Pak Hendra lebih menyukai mata kuliah penelitian-penelitian yang memang hasilnya itu nyata, real dan sebagainya. Pemetaan bisa Pak Hendra, kemudian pengembangan manajer juga tidak ada masalah dengan saya. Silakan dipikirkan kapan-kapan kalau sudah punya pandangan, kalau mau tanya-tanya Pak Hendra silakan. Oke, sudah jam 1:30 ya. Pak Hendra mau mandi, mau sholat, dari tadi masih mengajar, dari tadi pagi, jam 8 Pak Hendra mengajar. Kalau ada apa-apa silakan Pak Hendra di WA. Cukup sekian dari Pak Hendra. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mas. 30 hari. Beca kuliah bulan iki. Yo, Ram. Jam loro Mas ini, Ra.